Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuka Istiani. Nah, kali ini kita masih di seri belajar CCNA part 2. Dan kali ini kita melanjutkan matbab yang kemarin, dimana yang kemarin kan kita belajar tentang dynamic routing EIGRP. Nah, sekarang kita akan belajar dynamic routing OSPF ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi. Jadi di sini kalian bisa buat saja terlebih dahulu. Untuk routernya pakai yang router 2911. Kemudian ini juga saya sudah pasang untuk nodes IP-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP pada setiap router dan juga PC-nya. Oke, kita mulai di router 1 terlebih dahulu. Kita ke CLI, kemudian ini kita no. Di sini kita pergi ke mode enable, conft. Nah, kita mulai ke interface yang mengarah ke PC dulu, yaitu gig 0/1. Interface gig 0/1. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP add. Di sini IP-nya itu 1.1, 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Lanjut, jangan lupa di no shutdown ya teman-teman. Oke, sudah hijau. Selanjutnya kita keluar saja. Kita lanjut di interface gig 0/0 yang mengarah ke router 2-nya. Di sini kita pasang IP add 10.10.10.1, subnet masknya 255.0. Jangan lupa di no shutdown. Oke, sudah. Lanjut kita pergi ke router yang kedua. Ini kita ke CLI, no, enable, conft. Lanjut kita akan mulai di interface yang mengarah ke PC dulu. Interface gig 0/1. Kemudian pasang IP-nya, IP add. Di sini IP-nya 2.1, 192.168.2.1. Subnet masknya 255.255.0. Oke, jangan lupa di no shutdown. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya interface yang mengarah ke router satunya. Exit interface gig 0/0. Kemudian pasang IP-nya, IP add 10.10.10.2. Jangan lupa subnet masknya 255.0. Oke, kita no shutdown. Oke, sudah hijau semua ya teman-teman. Selanjutnya kita akan pasang IP pada setiap PC-nya. Kita mulai di PC 1 dulu. Kita ke desktop, IP config. Di sini kita pasang IP-nya itu 1.2, 192.168.1.2. Subnet masknya /24.255.0. Nah, kemudian untuk default gateway, ini kita isikan IP yang tadi kita pasang di interface yang mengarah ke PC-nya pada router 1, yaitu yang IP ini teman-teman, 1.1, 192.168.1.1. Dan kalau sudah, kita close saja. Lanjut di PC 2-nya. Di sini kita ke desktop, IP config. Di sini PC 2 itu IP-nya 2.2 ya teman-teman, 192.168.2.2. Kemudian subnet masknya 255.0. Gateway-nya pakai yang IP yang interface di gig 0/1 pada router 2, 192.168.2.1. Kita close saja. Oke, kita sudah konfigurasi IP pada setiap routernya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung aja di sini kita akan konfigurasi routing OSPF-nya. Di sini kita bisa mulai di router 1 dulu. Di sini kita exit saja dulu teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan router OSPF, kemudian kasih tanda tanya. Nah, di sini dia itu menyediakan angka dari 1 sampai 65535 ya teman-teman. Kalau pada video sebelumnya yang kita membahas tentang router EIGRP, itu kan kita pada setiap routernya itu harus sama ya teman-teman angkanya. Nah, tetapi kalau yang di OSPF ini kita nggak diharuskan untuk sama. Jadi kalau router 1 pingin angka 1, kemudian untuk router yang kedua pingin angka yang nomor 2, itu juga boleh ya teman-teman. Nggak harus semuanya itu satu angka. Di sini semisal kita akan buat router 1 itu 1, kita bisa di enter. Nah, lalu di sini kita ketikkan IP yang akan dipromosikan. Di sini saya sudah menuliskan untuk router 1 itu yang akan dipromosikan adalah yang ini. Kita bisa mulai dulu network. Kita mulai yang 10.0, network 10.10.10.0. Kita coba enter teman-teman. Nah, di sini nggak bisa ya teman-teman, karena di router OSPF ini kita itu membutuhkan yang namanya wildcard bits. Nah, jadi kita harus mencari tahu dulu nih gimana sih caranya dapat wildcard. Nah, jadi teman-teman saya akan jelaskan dulu.
Di sini kan pada router kita itu kan slash-nya itu 24, di mana slash 24 itu adalah 255.255.255.0. Seperti ini ya teman-teman. Nah, cara untuk mencari wildcard itu kita bisa menggunakan subnet mask seperti ini. Kita ketikkan 255. Nah, kita coba saja di sini kita kurangkan saja ya teman-teman. Kita coba kurangkan semisal 255 dikurangi 255 itu kan 0. Kemudian 255 dikurangi 255 juga 0, dan kemudian 255 dikurangi 255 juga 0 ya teman-teman. Nah, disinilah 255 dikurangi dengan 0 atau jumlah yang tadi slash 24 milik router 1 dan router 2. Jadi di sini 255 dikurangi 0 sama dengan 255. Nah, jadi inilah yang merupakan wildcard milik si routernya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita sudah menemukan untuk wildcardnya ya, yaitu yang 000.255. Kita bisa di copy saja. Ini kita copy. Kemudian kita singkirkan dulu teman-teman, dan kita kembali lagi ke routernya. Nah, di sini kita coba ketik lagi nih, network 10.10.10.0. Kemudian kita pastekan yang wildcard tadi. Kita coba paste. Nah, kemudian kita harus ketikkan dulu area. Kita coba kasih tanda tanya dulu teman-teman. Nah, di sini dari sistemnya itu menyediakan area dari 0 sampai ini ya teman-teman. Kita coba pasang area yang 0 dulu. Enter. Nah, oke, di sini kita sudah mempromosikan IP atau network yang 10.0. Selanjutnya kita akan promosikan network yang 192.168.1.0. Untuk areanya tetap sama, area 0. Kita cuman ganti yang networknya saja. Di sini kita ganti 192.168.1.0. Oke, kalau sudah kita bisa di enter. Oh ya, dan untuk wildcardnya itu sama ya teman-teman, dikarenakan ini masih slash 24. Nah, oke, kita sudah mempromosikan network yang di router 1. Selanjutnya kita ke router 2 teman-teman. Di sini kita ke enable config. Kemudian di sini kita ketik router OSPF 2. Kalau di yang router 1 kan tadi kan router OSPF 1. Kalau yang di router 2 ini nggak harus sama teman-teman. Jadi di sini kita ketikkan 2 saja. Enter. Lalu di sini kita promosikan network yang 10.0 dulu. 10.10.10.0. Kemudian kita pastikan tadi yang wildcardnya, karena di sini sama teman-teman, slash-nya 24. Jadi wildcardnya juga sama. Kemudian untuk areanya kita pakai 0 saja. Enter. Oke teman-teman, kita sudah promosikan network yang 10.0. Selanjutnya kita promosikan yang network 2.0. Ini kita cukup ganti saja networknya 192.168.2.0. Untuk areanya sama teman-teman, area 0. Kita enter. Mohon maaf, di sini ada salah. Ini 192. Oke, kita sudah promosikan kedua networknya. Nah, kita coba bisa cek dengan do show IP OSPF network. Enter. Nah, oke teman-teman, di sini di router 2 sudah ada IP milik si router 1, yaitu yang ini teman-teman. Nah, kita juga bisa cek di router satunya. Kita cek. Ini kita exit dulu. Do show IP OSPF network. Oke, di sini di router 1 juga sudah ada IP dari router 2-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.2.1. Nah, kita coba kirim paket teman-teman dari PC 1 ke PC 2. Untuk awal-awal ini biasa masih proses. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasi routing OSPF pada 3 router. Di sini saya akan menambahkan router yang sama, 2911. Biasa di sini kita akan konfigurasi IP-nya dulu. Kita mulai yang di router 2 dulu, yang interface gig 0/2 menuju ke router 3. Kita exit dulu ini teman-teman. Kemudian interface gig 0/ di sini gig 0/2. IP add untuk IP address-nya 20.1. 20.20.20.1. Kemudian subnet mask-nya 255.0. Enter. Lanjut, jangan lupa di no shutdown. Oke, sudah teman-teman. Lanjut di router 3-nya, kita akan konfigurasi IP-nya. Kita kasih LI, ini kita no. Kemudian enable config. Nah, kita mulai konfigurasi IP pada interface yang menuju ke PC 3 dulu. Di sini interface gig 0/1. Enter. Lanjut IP add. Di sini IP-nya itu 3.1 teman-teman, 192.168.3.1. Kemudian subnet mask-nya 255.0. Enter. Jangan lupa di no shutdown. Oke, sudah. Lanjut interface yang menuju ke router 2-nya, yaitu gig 0/0. Kita exit dulu.
gig 0/0. Kemudian IP add, di sini IP-nya itu 20.20.20.2 ya teman-teman. Kita ganti saja 20.20.20.2. Enter. Jangan lupa di no shutdown. Oke, sekarang kita akan pasang IP untuk PC 3-nya. Di sini ke desktop, IP config. Untuk PC 3 itu IP-nya 3.2. 192.168.3.2. Kemudian subnet masknya 255.0. Nah, gateway-nya kita pakai IP yang di interface gig 0/1. 192.168.3.1. Kita close saja. Oke, kita sudah konfigurasi semua IP-nya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi OSPF-nya. Nah, di sini kita akan konfigurasi di router 2 dan router 3 saja. Karena di sini router 2 dia yang telah menambah network baru, yaitu yang ini interface baru. Kalau yang di router 1 dia itu nggak usah kita konfigurasi ya, teman-teman. Nah, tentunya di router 3 juga kita harus konfigurasi karena ini router yang baru bergabung. Kita mulai saja di router 2. Ini kita exit dulu. Nah, di sini kita akan promosikan network yang 20.0, teman-teman. Kita masuk saja router OSPF. Tadi itu OSPF 2 ya, teman-teman. Kemudian network 20.0. Kemudian wildcard-nya kita tuliskan 0.0.0.255. Kemudian untuk areanya sama, area 0. Enter. Oke, kita sudah promosikan, teman-teman. Selanjutnya kita ke router 3-nya untuk konfigurasi OSPF-nya. Ini kita ketik router OSPF 3. Kemudian di sini kita promosikan networknya, yaitu yang 20.20.0 dan juga 3.0. Kita mulai yang 20.0 dulu. Network 20.20.20.0. Kemudian wildcard-nya sama karena /24, jadi wildcard-nya 0.0.0.255. Kemudian areanya samakan saja 0. Kita bisa di enter. Nah, lanjut kita promosikan network yang 3.0-nya. Network, maaf ini kita ganti, teman-teman. Network 192.168.3.0. Oke, sudah, kita bisa di enter. Oh ya, di sini kita belum menambahkan area 0. Kita enter. Oke, kita sudah promosikan kedua networknya. Coba saja do show IP OSPF make port. Kita coba enter. Nah, oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat di sini sudah ada network milik si router 2 ya, teman-teman, yaitu yang ini. Oke, di sini kita coba ping ya, teman-teman, menggunakan kirim paket. Ini kita coba kirim paket PC 2 ke PC 3. Di sini awal-awal jadi masih violet. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba cek di router 3-nya. Ini kita cek do show IP route. Enter. Di sini kalian fokus pada informasi yang O. Untuk O ini tuh informasi OSPF ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini sudah ada network 1.0, yaitu si milik network router 1-nya. Kemudian juga ada network 2.0, yaitu milik router 2-nya. Nah, oke teman-teman, seperti yang di video sebelumnya, kita juga akan coba untuk konfigurasi OSPF pada VLAN-nya. Oke, kita bisa setup dulu topologinya. Di sini saya akan menambahkan satu switch, yaitu yang 2960. Oke teman-teman, langsung aja di sini kita akan terangkan dulu dari switch ke routernya. Kita bisa buka switchnya. Kita ke CLI, kemudian ini kita ke enable config. Nah, kita pergi ke interface yang mengarah ke router 3, yaitu FA0/1. Interface FA0/1. Kita ketikkan switch port mode terang. Oke, sudah, kita bisa exit saja. Lanjut kita buat VLAN 40 dan juga VLAN 50-nya. Oke, kita buat VLAN 40. Nah, kita juga buat VLAN 50. Oke, sudah teman-teman. Kita selanjutnya kita akan memasukkan setiap interface-nya untuk ke VLAN 40 dan juga VLAN 50. Kita mulai yang di PC 4 untuk VLAN 40 dulu. Kita exit dulu, kemudian kita ke interface. Di sini FA0/2, FA0/2. Switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 40. Oke, sudah teman-teman, kita keluar saja. Lanjut interface yang ke VLAN 50 FA0/3. Interface FA0/3.
kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Oke, sudah teman-teman. Kita coba lihat to show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada VLAN 40 dan 50 dan juga sudah ada interface-nya. Oke, kita ke routernya. Di sini kan di router 3 dia belum pasang IP yang menuju interface yang menuju ke switch-nya. Nah, sekarang kita bisa pasang enable conf t. Nah, di sini dia itu menggunakan interface git 0/2. Interface git 0/2. Kemudian di sini kita pasang IP add. Di sini 30.30.30.1. Kemudian jangan lupa subnet masknya ya, teman-teman. Enter, jangan lupa di no shutdown. Oke, sudah. Nah, oke teman-teman, seperti biasa di sini kita akan membuat sub interface untuk per VLAN-nya. Di sini kita mulai yang VLAN 40 dulu. Kita ke router 3. Kemudian ini enable conf t. Nah, di sini kita ketikkan interface git 0/2, kemudian titik 40 untuk VLAN yang 40 dulu. Enter. Kemudian jangan lupa kita ketikkan encapsulation .1q 40. Seperti ini, kita enter. Oh ya, di sini salah teman-teman, encapsulation. Enter. Oke, sudah. Selanjutnya barulah kita pasang IP address-nya. Di sini kita tuliskan IP yang akan dijadikan gateway oleh PC 4-nya, yaitu 192.168.4.1 ya, teman-teman. Berarti 192.168.4.1. Kemudian subnet masknya juga jangan lupa. Enter. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya kita exit saja. Kita buat sub interface yang VLAN 50. Ini kita ganti 50. Enter. Kemudian encapsulation .1q 50. Oke, sudah. Lanjut IP address-nya. Itu kan berarti 192.168.5.1 ya, teman-teman. Di sini kita ganti saja 5.1. Enter. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya kita akan pasang IP pada PC-nya dulu. Kita mulai di PC 4. Ke desktop, IP config. Di sini PC 4 itu IP-nya 4.2. 192.168.4.2. Kemudian subnet masknya 255.0. Nah, gateway-nya yang tadi kita buat sub interface untuk VLAN 40-nya, yaitu 192.168.4.1. Kita close saja. Lanjut di VLAN yang 50, PC 5. Ke desktop, IP config, kemudian IP-nya itu 5.2, 192.168.5.2. Kemudian subnet mask jangan lupa, default gateway berarti 192.168.5.1 yang tadi kita jadikan sub interface-nya. Kita close saja. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi untuk OSPF-nya. Jadi nanti si router 3 ini dia akan mempromosikan networknya atau meneruskan networknya ke router 2 dan juga router 1. Kita bisa buka router 3. Di sini kita ketikkan router OSPF. Nah, jadi di sini angkanya itu harus disesuaikan ya, teman-teman. Kalau tadi yang di router 1 kan OSPF 1, kemudian router 2 OSPF 2, dan ini router 3 OSPF 3. Enter. Kemudian kita promosikan yang pertama yang ini dulu, 30.30.30.0. Di sini kita tulis network 30.30.0. Kemudian jangan lupa wildcard-nya 0.0.0.255. Kemudian areanya kita samakan saja 0. Kita bisa di enter. Selanjutnya kita promosikan yang VLAN 40 dan juga VLAN 50. Kita mulai yang di VLAN 40 dulu. Ini saya sudah tuliskan teman-teman, 4.0. Satu 192.168.4.0. Enter. Kemudian ini kita promosikan yang VLAN 50. Di sini kita ganti saja 5.0. Enter. Oke, di sini kita sudah promosikan semua networknya. Sekarang kita coba di router 1, teman-teman. Di sini kita ke enable conf t. Kemudian di sini kita ketik do show IP route. Nah, kalian bisa lihat teman-teman yang informasi O di sini berarti OSPF. Di sini kalian bisa lihat sudah ada network 2.0 yang dimana itu milik router 2, kemudian network 3.0 milik router 3 dan juga 4.0 untuk VLAN 40 dan juga network 5.0 untuk VLAN 50. Nah, sekarang kita coba saja ping teman-teman dari semisal PC 1 ke PC yang VLAN 50. Ini awal-awal jadi masih violet. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Atau kita juga bisa coba ini PC 2 ke PC 4. Ini proses, kemudian kita coba lagi. Oke,
Oke, di sini sudah successful teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan belajar yang terakhir yaitu konfigurasi OSPF multi area. Nah, teman-teman, jika kalian lihat, semisal di sini kita pergi ke router 3. Nah, di sini kita coba do show run. Di sini untuk more bisa dispasi saja. Ini 3 kali. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, di sini kan sebelumnya kita itu konfigurasi OSPF-nya itu dengan cara promosikan network, kemudian kita tuliskan wildcard. Nah, kemudian kita menuliskan area ya teman-teman. Kalau tadi kan dari router 1, router 2, router 3 kita kan menggunakan area yang sama, yaitu area 0. Nah, di sini nantinya kita akan membagi 2 area teman-teman. Yang mana di sini saya akan kasih Nah, oke teman-teman, semisal di sini kita akan buat untuk yang area hijau ini adalah dia termasuk area 0. Kemudian yang warna biru ini kita akan buat supaya ini area 1. Oke, sudah teman-teman. Nah, semisal nih kita bisa buka yang router 1. Nah, di sini kita coba show. Nah, di sini kita coba do show run. Oh, di sini kurang D, teman-teman. Do show run. Spasi 3 kali. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, di sini kan ada 2 network yang tadi kita sudah promosikan, yaitu yang 10.10.0 dan juga 1.0 yang ini. Nah, kedua network yang ini berada di sini, dia itu ikutnya itu area 0 ya teman-teman. Jadi nanti kita tidak usah untuk konfigurasi OSPF multi areanya. Nah, sekarang kita bisa buka yang router 2. Di sini kita coba do show run. Ini spasi 3 kali. Nah, di sini ada 3 network yang tadi kita promosikan teman-teman. Yang pertama ada yang 10.10.0 yang mengarah ke sini, kemudian yang 2.0 yaitu yang ke PC-nya, dan kemudian 20.0 yang menuju ke sini. Nah, teman-teman, untuk yang network 10.10.10.0 ini dia itu ikutnya area 0 ya teman-teman. Jadi ini kita tidak perlu konfigurasi untuk area ini karena dia sudah area 0. Nah, selanjutnya untuk yang network 20.20.20.0 ini tuh dia itu sudah masuk untuk area yang pertama, untuk area yang ke-1. Jadi nanti kita akan konfigurasi untuk network yang 20.0 itu akan menjadikan areanya 1. Kemudian yang network 192.168.2.0 dia itu juga sudah masuk area yang 1 ya teman-teman. Jadi nanti kedua network yang ini 20.0 dan juga 2.0 ini nantinya kita akan konfigurasi untuk dijadikan areanya itu 1. Oke teman-teman, langsung aja kita ke konfigurasinya. Di sini untuk menghentikan kita bisa klik yang tanda Q saja. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke router OSPF 2. Nah, sebelumnya kan di router 1 kita tulisnya itu router OSPF 1. Nah, kalau di router 2 kita itu tadi tuliskannya itu router OSPF 2. Jadi di sini juga harus sesuai dengan routernya ya, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa copy saja teman-teman yang ini. Network 192.168.2.0. Ini kita copy, kemudian kita taruh di sini. Ini kita paste. Nah, di sini kita akan hapus dulu. Ini kita tuliskan no network. Kita bisa di enter. Kemudian kita tuliskan lagi teman-teman. Di sini no-nya itu dihapus. Nah, kemudian kita ulangi lagi. Di sini kita ganti areanya itu 1. Karena tadi kan yang 192 itu dia termasuknya area 1. Enter. Nah, kita juga ulangi untuk yang network 20.0. Ini kita copy. Kemudian kita paste. Di sini kita bisa tambahkan no. Oke, sudah. Selanjutnya ini kita no-nya dihapus, teman-teman. Kemudian areanya kita ganti area 1. Oke, sudah, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini di router 2 sudah. Selanjutnya kita ke router 3. Nah, karena di sini si router 3 dia ini areanya termasuk ke area 1 semua ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan konfigurasi untuk semua network yang tadi kita promosikan menjadi area 1. Kita bisa buka router 3. Kemudian kita coba dulu do show run. Spasi 3 kali. Oke, di sini ada 5 network, teman-teman. Kita mulai saja untuk network yang 20.20.0 dulu. Ini kita copy. Ini berarti network yang menuju ke router 2 yang sebelah sini. Ini kita queue saja. Kemudian kita ketik dulu router OSPF karena di sini router 3, jadi kita ketiknya router OSPF 3 yang tadi kita sudah tulis sebelumnya. Kemudian di sini kita pastekan. Nah, di sini kita tambahkan no network, kita hapus dulu. Kemudian kita tambahkan lagi, ini areanya ganti 1. Kemudian no-nya kita hapus. Enter. Nah, lakukan juga untuk network yang ini, teman-teman, yang kedua. Ini kita copy, kemudian di sini kita paste. Nah, ini kita tambahkan no. Kita hapus.
Kemudian ini areanya ganti 1. Ini network yang 192.168.3.0 atau yang menuju ke sini, PC 3. Enter. Lanjut yang ini network ketiga. Ini kita copy. Kemudian kita paste. Dan kita tambahkan no. Kemudian kita ganti area 1 dan no-nya kita hapus. Oke, sudah. Lanjut yang network keempat. Copy. Kemudian paste, tambahkan no, kemudian ini kita ganti areanya 1, kemudian no-nya dihapus. Oke, lanjut yang network terakhir, ini 5.0, ini kita copy, kemudian kita paste teman-teman. Di sini kita tambahkan no, kemudian areanya ganti 1, kemudian no-nya kita hapus. Oke, sudah semua teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek dengan do show IP route. Ini kita spasi saja. Nah, kalian bisa lihat teman-teman di sini ada informasi IA atau yang ini juga ada IA. Nah, IA ini dia itu inter area ya teman-teman. Sekarang kita coba buka yang router 2-nya. Do show run dulu. Ini spasi 3 kali. Nah, di sini areanya sudah berubah yaitu area 1. Untuk yang 10.10.0 ini memang areanya 0 ya teman-teman. Karena dia termasuk ke area yang warna hijau ini, area 0. Ini kita coba do show IP route. Kemudian ini more saja. Nah, kalian bisa lihat di sini nggak ada informasi IA ya teman-teman atau inter area. Kalau sebelumnya di router 3 kan itu ada inter area. Nah, dikarenakan si router 2 ini dia itu cuma router penghubung saja. Jadi dia itu nggak ada inter areanya. Jadi yang hanya punya inter area itu adalah si router 3 dan juga router satunya. Kita coba cek saja yang router 1. Enable conf t. Kemudian kita coba do show IP route. Nah, di sini ada informasi IA teman-teman, yaitu inter area. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton bab 14 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Flip dari Nuga @mentor kecil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.